Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12-17. Tertulis demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sahabat, bagi yang sudah bersuami atau beristri, sahabat yang terbaik seharusnya adalah suami atau istrinya. Hanya seringkali dalam kenyataan, ada banyak suami dan istri yang tidak bisa menjadi sahabat satu sama lain. Malah mereka lambat laun menjadi musuh. Sahabat mereka yang terbaik malah dari pihak luar, yang seringkali menjadi orang ketiga dalam rumah tangga, dan kemudian menghancurkan. Suami dan istri dalam Kristus hendaknya meneladani kasih Kristus dan menjadi sahabat yang terbaik satu sama lain. Berjalan bersama seiring sejalan, mengarungi bahtera rumah tangga dalam kasih dan persahabatan yang erat di dalam Tuhan. Tidak ada yang merasa diri sebagai bos terhadap yang lain, tapi saling merendahkan diri dan menghargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kekasih kita secara rohani, dan Ia menyebut kita sebagai sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sungguh luar biasa saudara, Ia menjadikan kita sahabatnya. Sebagai sahabat Tuhan, ada kriteria yang disebutkan di sini yang hendaknya menjadi kualitas kita, yaitu tertulis di ayat yang ke-14, yakni melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ketaatan pada Kristus merupakan hal yang penting sebagai bukti nyata bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Sebenarnya saudara, dengan menyebut diri kita sebagai sahabatnya, maka Tuhan sedang menunjukkan dua hal. Pertama adalah Ia merendahkan dirinya. Sekalipun Ia adalah Tuhan, pencipta alam semesta, yang begitu tinggi derajatnya, Ia mau menjadikan dirinya dekat dengan kita dan memiliki hubungan yang sederajat dengannya, seperti seorang sahabat. Kedua, saudara, Ia mengangkat kita. Kita yang adalah hamba-hamba, yang sebenarnya tidak layak, justru diangkat dan disetarakan dengan dirinya, di mana kita disebut sebagai sahabatnya. Status sebagai sahabat Tuhan merupakan status yang sangat istimewa, yang tidak seharusnya kita dapatkan. Tapi karena kasih Tuhan kita miliki, Ia mengangkat kita dan menjadikan kita ada di posisi yang dekat dengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada beberapa hal yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai sahabatnya. Hal yang terutama adalah agar kita saling mengasihi satu sama lain. Ciri dari sahabat Kristus adalah memiliki sikap mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Walaupun seringkali hal ini terasa sulit, tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup dalam kasih. Sikap mengasihi yang Tuhan mau adalah mengasihi yang berkorban, seperti Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Berkorban itu, saudara, pasti terasa sakit, dan hal ini berkorelasi dengan sikap mengasihi. Mengasihi terkadang menyakitkan kita, karena yang kita kasihi justru berlaku tidak baik, memusuhi atau menjahati kita. Tapi itulah kasih yang berkorban. Pengorbanan karena kasih dimanifestasikan dalam sikap menerima, mengampuni, dan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagai sahabat-sahabat Tuhan dengan menuruti perintah-Nya, yaitu mengasihi sesama kita, dimulai dari keluarga kita sendiri, dan kemudian kepada orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar kepada kami semua, untuk kami memiliki sikap yang benar sebagai sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami yang adalah hamba-hamba yang tidak layak, diangkat dan dijadikan sebagai sahabat-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Mu kepada kami. Bahkan Engkau rela merendahkan diri-Mu, menjadikan diri-Mu sama dengan kami. Engkau membuat diri-Mu sederajat, dan Engkau mau menjadi sahabat kami. Sungguh betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai kasih-Mu dan meneladani sikap-Mu ya Tuhan, untuk kami merendahkan diri dan menghargai satu sama lain, mengasihi, bahkan berkorban sebagaimana Engkau Tuhan telah mengasihi dan berkorban bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu Roh Kudus. Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian sehingga kami dapat terus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami istirahat, tidur yang baik, tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Yang terikat kuasa kegelapan, kami berdoa saat ini terjadi kelepasan. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus memberikan mereka kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.